Pada bulan November 2021 lalu, aset milik Tommy Soeharto berupa lahan seluas 124 hektar di kawasan industri Mandal Pratama Permai, Desa Dawan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, resmi disita oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Penyitaan aset senilai 2,6 triliun rupiah itu berlangsung kondusif tanpa ada perlawanan seperti dugaan semula. 4 bidang lahan milik Tommy itu ditancapkan pelang sita oleh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Beberapa hari kemudian, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tidak terima asetnya yang terkait kasus BLBI disita negara. Tommy pun mengancam berencana akan menempuh jalur hukum guna menyelamatkan hartanya. Kementerian Keuangan pun telah siap menghadapi ancaman upaya hukum yang akan dilakukan Tommy Soeharto. Tapi ternyata pernyataan anak bungsu penguasa Orde Baru tersebut hanya sebatas gertak sambal belaka. Ia tak punya nyali melawan. Dikiranya pemerintah saat ini penakut. Bahkan ketika Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 5 mengumumkan segera melelang aset PT Timor Putra Nasional yang telah disita Panitia Urusan Piutang Negara, Tommy tak bisa berkutik. Seperti dilansir Tempo.co, pemberitahuan mengenai rencana lelang tersebut ditulis dalam pengumuman di Surat Kabar Harian Nasional pada hari Selasa 14 Desember 2021. Informasi tersebut juga disebarluaskan oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo melalui akun Twitternya @prastow. Satgas BLBI terus berkomitmen mengamankan hak negara. KPKNL Jakarta 5 hari ini mengumumkan lelang atas aset milik debitur atau penanggung hutang PT Timor Putra Nasional. Silakan jika berminat, mohon terus didukung dan dikawal demi kebaikan Indonesia. Tulis Prastowo, Selasa 14 Desember 2021. Dinukil dari pengumuman lelang pertama itu, ada 4 objek yang akan dilelang. 4 bidang tanah tersebut terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berikut barang di atasnya. Nilai limit dari aset tersebut adalah 2.425 miliar rupiah dengan uang jaminan 1 triliun rupiah. Dinukil dari laman DJKN, nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual. Dengan kata lain, nilai limit lelang adalah batas bawah harga barang yang dijual dalam lelang. Seorang peserta tidak bisa mengajukan penawaran di bawah nilai limit lelang. Penjualan lelang eksekusi PUPN itu dilakukan dengan jenis penawaran lelang secara tertutup melalui internet atau closed bidding melalui pejabat lelang kelas 1 pada KPKNL Purwakarta. Adapun lelang akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Januari 2022. Batas akhir penawaran ditetapkan pada pukul 12.00 WIB sesuai waktu server. Alamat domain dari lelang tersebut adalah di www.lelang.go.id. Sedangkan tempat lelang adalah di KPKNL Purwakarta. Pemenang ditetapkan setelah batas akhir penawaran. Kenapa baru sekarang pemerintah berani mengejar aset obligor atau debitur yang menikmati BLBI? Tentu ada sosok penting di negeri ini yang harus berani bersikap tegas. Siapa lagi kalau bukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Beberapa debitur yang ada di daftar peminjaman BLBI merupakan anak dari almarhum Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau dikenal dengan Mbak Tutut dan Tommy Soeharto.
Sri Mulyani sebagai bendahara negara terbilang berani dan leluasa karena merasa dilindungi penuh oleh Presiden Jokowi. Sangat berbeda di era Presiden SBY. Ia banyak mendapat tekanan politik sehingga tidak bisa berbuat banyak. Bahkan konon kabarnya, Sri Mulyani disuruh SBY untuk menghubungi Abu Rizal Bakri di kediamannya hingga sampai mencium tangan Ical. Sedih mendengar kisah ini. Sungguh wibawa pemerintah kala itu di bawah jajahan konglomerat kelas kakap yang nyata-nyata menguras uang negara. Wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 ini rela melepaskan gaji besar di Bank Dunia demi melayani Presiden Jokowi sebagai pembantunya menjaga perekonomian nasional. Jabatan prestisius di Bank Dunia sebagai Managing Director atau Direktur Pelaksana ia tanggalkan demi kembali mengabdi di tanah air. Namun sepertinya kembalinya Sri Mulyani ke Indonesia bukan karena mengharapkan gaji besar. Gaji yang akan ia terima sebagai Menteri Keuangan masih di bawah pendapatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia atau World Bank. Posisi yang harus ia tinggalkan demi panggilan negara. Berapa gaji Sri Mulyani? Menurut sumber dari World Bank yang disadur Rappler.com terkait kompensasi moneter para petingginya sebagai Direktur Pelaksana, Sri Mulyani menerima gaji pokok tahunan sebesar $409.950 US. Nominal ini belum termasuk tambahan dana pensiun sebesar $120.566 US, serta bonus yang diperkirakan sejumlah $99.659 US. Jika ditotal, jumlahnya sekitar $630.175 US per tahun atau 8,25 miliar rupiah. Kalau dibagi per bulannya, Sri Mulyani mendapat gaji sebesar 687,5 juta rupiah di World Bank. Bagaimana dengan waktunya sebagai Menteri Keuangan? Saat ini, besaran total gaji pokok menteri dihitung berada di kisaran 19 juta rupiah per bulan. Dan ini belum termasuk dana operasional yang mencapai 120 juta rupiah hingga 150 juta rupiah per bulan. Artinya, dalam setahun gaji menteri 216 juta rupiah. Inilah kira-kira nominal yang akan diterima Sri Mulyani nanti selama mengemban tugasnya di tanah air. Sri Mulyani mengemban jabatan prestisius di Bank Dunia tersebut sejak 1 Juni 2010. Hingga ia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro sejak 27 Juli 2016. Kini, wanita yang akrab disapa Ani ini kembali ke tanah air untuk membantu menjadi bagian dari pembangunan Indonesia. Dan saat ini, Sri Mulyani mempertaruhkan jiwa dan raganya demi negeri yang tercinta. Tak ada alasan baginya untuk tidak mengabdi untuk bangsa dan negara ini di sisa akhir hidupnya. Pangkat, jabatan, dan harta tak bernilai sedikit pun jika tidak berarti bagi bangsa dan negara. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.